Viral di media sosial, pengunjung wanita nekat keluar dari mobil di area Satwa Taman Safari Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, pihak Taman Safari menyebut tindakan pengunjung melanggar aturan keselamatan. Viral di media sosial, seorang pengunjung Taman Safari Indonesia Bogor keluar dari mobil dan memberikan makan jerapah di zona terlarang. Sontak, video tersebut viral dan menuai kritikan warganet. Video diduga direkam oleh sesama pengunjung Taman Safari. Pihak Taman Safari Bogor menyesalkan tindakan pengunjung tersebut. Padahal sudah ada rambu larangan keluar dari mobil di lokasi. Mengingat lokasi tersebut selain membahayakan keselamatan pengunjung juga bisa membuat satwa stres. Sebelumnya kami sangat menyesalkan ya bahwa tindakan itu kembali dilakukan oleh pengunjung Taman Safari sendiri, dan sebenarnya himbauan untuk tidak turun di area satwa itu sudah kita lakukan di berbagai channel informasi ya, termasuk di sosial media, di website. Pihak Taman Safari masih menunggu itikat baik dari pengunjung yang sudah melanggar. Atas insiden tersebut, pihak Taman Safari juga meminta seluruh pengunjung untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku agar pengalaman berwisata tetap nyaman dan aman. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilda Hidayat, iNews melaporkan. Bisa Korlantas Polri perketat pengamanan pada malam tahun baru. Sebanyak 800 personel dikerahkan untuk pengamanan dengan pola terpadu serta penerapan rekayasa lalu lintas di titik rawan keramaian. Pemirsa, Korlantas siaga melakukan pengamanan malam tahun baru berdasarkan 4 klaster yang telah ditentukan. Salah satunya lokasi-lokasi yang digunakan masyarakat untuk merayakan pergantian tahun. Sebanyak 800 personil disiapkan untuk melakukan pengamanan malam tahun baru di sejumlah titik-titik rawan kepadatan. Korlantas Polri menambahkan sejumlah daerah telah terapkan kebijakan pembatasan perayaan, termasuk pelarangan pesta kembang api seperti di DKI Jakarta dan juga Bali. Seperti DKI itu ada pelarangan pesta kembang api, termasuk di Bali. Kemarin saya berkunjung di Bali. Moga-moga tempat-tempat yang menjadi lokasi kita sudah mempersiapkan secara optimal, secara kolaboratif untuk dilakukan pola pengamanan. Ya, pemirsa, Jakarta bersiap menyambut tahun baru 2026. Ya, meskipun tanpa pesta kembang api, perayaan malam pergantian tahun tetap meriah dengan 8 panggung hiburan. Perayaan malam pergantian tahun di Jakarta dimeriahkan dengan panggung hiburan. Pemprov mendirikan 8 panggung pada sejumlah titik di pusat kota Jakarta. Panggung utama berada di Bundaran Hotel Indonesia, namun pengunjung juga bisa merasakan tahun baru di titik lain. Seperti di Bundaran Patung Kuda, Bundaran Senayan, hingga Monas dan Kota Tua. Beragam hiburan juga disiapkan menemani warga jelang detik-detik pergantian tahun. Mulai dari pertunjukan musik, seni, hingga hiburan rakyat pada ruang terbuka. Agar perayaan berjalan lancar, jam operasional turut diperpanjang. MRT dan LRT akan beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Begitu juga dengan KRL komuter lain yang tersedia hingga dini hari. Sementara itu, Transjakarta tetap beroperasi selama 24 jam. Karena itu, masyarakat disarankan untuk menggunakan transportasi umum ketika menuju titik panggung hiburan. Namun bila tetap menggunakan kendaraan pribadi, sejumlah kantong parkir disediakan di sekitar pusat keramaian. Dengan hiburan yang tersebar dan transportasi yang siaga, diharapkan perayaan malam tahun baru kali ini berlangsung meriah dan juga nyaman. Tim Liputan. Ya, untuk mengetahui seperti apa persiapan malam perayaan tahun baru Jakarta, sudah ada jurnalis iNews Ismalia Medasari di Bundaran HI. Ya, Ismalia, apa saja hiburan yang dihadirkan Pemprov Jakarta untuk malam tahun baru kali ini?
Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Tidak terasa ternyata memang tahun 2025 sudah hampir selesai. Dan untuk persiapan di tempat kami melaporkan, tentunya di Bundaran HI ini sudah ada persiapan panggung-panggung musik yang bisa didengar juga, Yasmin, Togi dan juga pemirsa didengar. Ini ada check sound sepertinya untuk nanti malam untuk memastikan musik benar-benar memeriahkan acara malam tahun baru. Dan juga bisa dilihat banyak teknisi-teknisi yang memastikan panggung tertata rapi. Dan bisa dilihat juga untuk arus lalu lintas di sini memang masih lancar karena nantinya akan diadakan Car Free Night, Yasmin, Togi dan juga pemirsa, yang nantinya akan jalanan ini, Jalanan Sudirman terutama akan disterilkan pada pukul 18.00 dan nanti Car Free Night akan diadakan pada pukul 18.00 hingga pukul 2 pagi, Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Dan untuk persiapan di sini sepertinya sudah terlihat matang karena nantinya di sini akan diadakan panggung musik untuk memeriahkan acara tahun baru. Dan di tahun ini ada yang berbeda karena memang tidak ada pesta kembang api yang identik dengan tahun baru. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena nantinya akan ada atraksi drone yang cukup memeriahkan malam tahun baru. Jadi suasananya masih meriah, Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Dan juga selain di Bundaran HI ini ada sekitar 8 panggung yang disiapkan untuk memeriahkan acara tahun baru. Mulai dari panggung di Bundaran HI tempat kami melaporkan, ada juga di Monas hingga Kota Tua. Jadi kalau masyarakat mau datang dan tidak sempat datang ke Bundaran HI, ada panggung-panggung tertentu yang sudah disiapkan. Ada 8 panggung dan nanti masyarakat bisa langsung mengunjungi panggung-panggung tersebut. Dan juga masyarakat dihimbau untuk tidak terjadi kemacetan atau penumpukan di sejumlah tempat keramaian. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan moda transportasi karena memang moda transportasi juga akan berjalan atau akan beroperasi hingga pukul 2 pagi nanti. Sekian, kembali ke Anda, Togi dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara pada malam pergantian tahun, Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Ya, Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif dan berikut kantong-kantong parkir sebagai antisipasi penutupan ruas jalan. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan.